Puji Tuhan, saudara-saudari, kami dari Brother House Dago dari Bandung akan mempresentasikan kenikmatan kami mengenai bab 2 dari buku Pengenalan Hayat yang berjudul Apakah Pengalaman Hayat Itu? Di bagian pertama, kita melihat mengenai mengalami Allah. Kita telah melihat pada bab sebelumnya bahwa hayat adalah Allah sendiri yang mengalir ke dalam kita, diterima dan dialami oleh kita. Sehingga untuk mengalami Allah artinya mengalami hayat. Dan kita perlu melihat yang kedua, apakah yang bukan pengalaman hayat. Contoh yang paling praktis adalah jika seseorang melakukan introspeksi dirinya tentang dosa-dosa yang dia lakukan selama hari itu bukanlah pengalaman hayat karena itu berasal dari pemikirannya sendiri. Jadi apakah yang merupakan pengalaman hayat? Pengalaman hayat ini adalah suatu pengalaman yang merupakan hasil dari Allah melalui manusia dan manusia melalui Allah. Contohnya dalam doa kita diterangi oleh Tuhan untuk mengakui dosa tertentu dan kita mengakui di hadapan Tuhan berdasarkan terang itu dan mengalami damai sejahtera. Itulah yang dimaksud dengan pengalaman hayat. Dan pengalaman hayat ini adalah berasal dari Allah dan adalah pekerjaannya di dalam kita yang menyebabkan kita menyentuh Tuhan dan mengalami Dia. Kemudian kita melihat bahwa kita juga perlu mengalami Kristus. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16 dikatakan bahwa Allah ini berada di dalam terang yang tidak terhampiri. Sehingga perlu Allah diekspresikan dan seluruh apa yang Allah alami perlu dinyatakan di dalam Kristus. Sehingga Kristus ini yang memiliki sifat ilahi dan mengenakan sifat insani yang telah dibarukan menjadi satu, diterima masuk ke dalam kita sebagai hayat kita. Dan puji Tuhan bahwa semua pengalaman hayat adalah pengalaman terhadap Kristus. Terdapat 6 aspek dari kita mengalami Kristus, yaitu Kristus dinyatakan di dalam kita, Kristus hidup di dalam kita, Kristus terbentuk di dalam kita, Kristus diperbesar di dalam tubuh kita, penuh dengan ukuran perawakan kepenuhan Kristus, dan diubah menjadi segambar dengan Kristus. Saudara-saudari, kita perlu melihat bahwa dalam mengalami Kristus bukan hanya dalam perkara-perkara besar seperti kita mati bersama Dia dan bangkit bersama Dia, tapi juga ini adalah pengalaman kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan setiap perilaku, perkataan, dan tindak tanduk kita. Kemudian kita melihat terakhir adalah mengalami Roh Kudus. Setelah Tuhan menyatakan dirinya adalah jalan dan kebenaran dan hayat dalam Yohanes pasal 14, Dia menyatakan 3 jenis kesatuan yang ada. Dia memperlihatkan 3 hal. Yang pertama, Allah berada di dalam Dia sebagai hayat. Yang kedua, Dia ada di dalam Roh Kudus sebagai hayat. Dan yang ketiga, Allah Tritunggal masuk ke dalam kita sebagai hayat. Puji Tuhan bahwa Allah ini ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam Roh Kudus, dan hari ini Roh Kudus telah mencapai kita, membawakan pengalaman hayat yang terangkum di dalam pengalaman Kristus dan pengalaman Allah. Puji Tuhan, ketika kita mengalami Roh Kudus, kita bisa mengalami Kristus. Kita pun bisa mengalami pengalaman Allah di dalam Kristus. Dan hasilnya ini bukanlah seperti hasil kita melakukan introspeksi diri atau perbaikan diri, tapi ini adalah hasil pergerakan Allah di dalam kita dan Kristus terekspresi keluar dari kita karena kita mengalami pengalaman hayat yang sejati. Semoga kita dalam hidup kita sehari-hari mengejar untuk mengalami pengalaman hayat hari demi hari dan saat demi saat. Puji Tuhan.